Hai Trips, makasih ya udah mampir di Ngulik Fakta. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang sekarang kian memanas, yaitu konflik antara Israel dan Iran. Yang sebenarnya udah berlangsung selama puluhan tahun dan makin tegang sejak awal Juni 2025 kemarin. Kita bakal bahas sejarahnya dulu, baru lanjut ke serangan terbaru yang bikin dunia makin gempar. Jadi gini, dulu banget sekitar tahun 1948 sampai 1979, Israel dan Iran tuh nggak musuhan, bahkan bisa dibilang cukup akrab. Iran yang waktu itu masih dipimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi sempat bantu Israel lewat kerjasama minyak dan intelijen. Tapi semuanya berubah total setelah revolusi Islam tahun 1979. Waktu Ayatollah Khomeini naik, Iran melakukan banyak perubahan dan langsung menganggap Israel sebagai musuh utama. Mereka akhirnya putus hubungan diplomatik dan Iran mulai dukung kelompok-kelompok yang anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Nah, sejak itu konflik mereka jadi semacam perang dingin lokal. Nggak saling nyerang langsung, tapi lewat proksi alias perantara dan Iran dukung Hizbullah dan milisi di Suriah. Sedangkan Israel rutin nyerang markas-markas Iran di Suriah buat mencegah mereka makin kuat di dekat perbatasan. Dan jangan lupa, isu nuklir bikin semuanya makin panas dan Iran ingin punya program nuklir. Sementara Israel yang diam-diam juga punya senjata nuklir nggak mau ada pesaing di kawasan Timur Tengah. Nah, sekarang kita masuk ke awal serangan tanggal 13 Juni 2025 kemarin. Di tanggal tersebut, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke 3 fasilitas nuklir utama Iran, tepatnya di wilayah Natanz, Isfahan, dan juga Fordow. Ini bukan serangan biasa, guys. Lebih dari 200 jet tempur dikerahkan. Selanjutnya, Iran pun membalas Israel dengan mengerahkan ratusan drone dan juga rudal balistiknya. Belum lagi serangan cyber yang memanipulasi fungsi dari produk militer Israel. Amerika Serikat ikut turun tangan. Seminggu kemudian lewat operasi bernama Operation Midnight Hammer, mereka pakai rudal Tomahawk dan pesawat pembom siluman B-2 buat hancurin terowongan bawah tanah di fasilitas nuklir Iran. Misinya untuk mengakhiri program nuklir di Iran. Namun beredar kabar yang mengatakan langkah Amerika Serikat punya tujuan lain, yaitu ingin menggantikan rezim. Iran mengaku ada kerusakan, tapi mengatakan tidak separah yang diberitakan. Sementara pihak Amerika Serikat mengklaim terjadi kerusakan cukup parah, terutama di Natanz. Israel dan Amerika Serikat bilang ini langkah defensif, tetapi Iran menilai ini adalah agresi. Dunia pun tegang, berbagai negara bahkan PBB meminta semua pihak untuk dapat menahan diri. Dampaknya Trips sudah mulai terjadi secara luas, yang sangat signifikan yaitu di pasar saham. Di harga minyak bumi yang kian merangkak hanya dalam hitungan jam, hal ini tentunya akan sangat berdampak pada kondisi ekonomi dunia. Jadi, dari semua yang kita bahas barusan jelas banget. Satu hal, bahwa konflik Israel dan Iran bukan cuma masalah dua negara, tapi nyambung ke banyak kepentingan global. Politik, energi, militer, bahkan masa depan keamanan dunia. Yang awalnya lewat perang, proksi selama puluhan tahun kini mulai berubah jadi konfrontasi langsung. Dengan resiko yang jauh lebih besar tentunya. Israel merasa harus bertindak sebelum Iran punya senjata nuklir, sementara pihak Iran merasa diserang dan diinjak-injak kedaulatannya. Amerika Serikat ikut campur dan sekarang semua mata tertuju ke langkah selanjutnya. Apakah ini bakal jadi awal dari perang besar atau justru jadi titik balik menuju negosiasi dan perdamaian? Tapi satu hal yang pasti, dunia lagi berdiri di garis tipis antara perang dan diplomasi. Semoga semua pihak bisa menahan diri, karena perang hanya akan melahirkan penderitaan. Makasih ya udah nonton sampai habis. Saya Fiatia Konibili, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ngulik Fakta, ngulik isu bukan cuma ikut-ikutan. Gak cuma viral tapi valid, karena kebenaran butuh diulik.